Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dei Dong Tian, salam kebajikan. Saya nyontek ini ya. Saya juga nggak tahu apa artinya Wei Dei Dong Tian ini ya. Bapak Ibu sekalian, ini hari yang sangat menyenangkan buat kita semua, karena pada hari ini kita mengikuti sebuah acara pelantikan. Artinya yang lama digantikan dengan yang baru. Ini artinya sebuah perubahan. Perlu kita pahami bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan, ya. Dan perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi semua pasti berubah, ya. Seperti saya tiba-tiba berubah jadi tua sekarang ini. Ya, tidak tiba-tiba ya, pelan-pelan. Artinya kita harus menerima semua perubahan tersebut, ya. Dan bukan hanya menerima tapi juga menyambut dengan baik semua perubahan, ya. Kalau tidak maka kita akan seperti ini seterusnya. Padahal kita kan ingin menjadi lebih baik. Nah, kalau tidak ada perubahan bagaimana kita bisa menjadi baik? Saya selalu mengatakan terutama kepada ponakan-ponakan saya, anak-anak saya, bahwa comfort zone kills, ya. Yang namanya zona nyaman itu membunuh. Jadi jangan suka di zona nyaman, ya. Kalau sudah nyaman kamu harus berpikir, kenapa ini, ya? Kenapa? Comfort zone kills creativity and fighting spirit. Jadi zona nyaman itu membunuh kreativitas dan juga membunuh semangat juang. Orang kalau sudah nyaman, sudah, ya. Itu makanya saya juga perlu sampaikan. Tadi Bu Mulia bilang tentang Universitas Gunadarma. Kalau saya sih senang aja. Jangankan Gunadarma, UI, ITB masuk sini semuanya. Apa kita takut, gitu. Ya, kita ambil sini. Begini Bapak dan Ibu. Mari kita mengubah cara pandang kita, ya. Semua yang datang itu pasti membawa kalau tidak kebaikan keburukan. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Seperti juga IKN, jangan dipikir semua menerima loh, ya. Banyak juga yang menolak. Pertanyaannya, kita mau menerima atau menolak? Kita mau tolak juga percuma, dia masuk kok, ya. Justru kalau masuk, oke, apa yang harus saya lakukan? Ini, ya. Jadi kalau seperti Pak Rusli, ya, saya akan menyatakan alhamdulillah, ya, saya sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai rektor. Berarti saya akan bisa berkarya di banyak tempat yang dulunya tidak bisa saya lakukan karena saya masih di UM, ya. Itu yang selalu saya sampaikan pada diri saya. Jadi saya tidak pernah gentar atau mengeluh kalau umpamanya ada hal-hal yang berubah pada diri saya. Tapi nanti saya cerita setelah ini, ya. Kita harus punya namanya thinking out of the box atau berpikir di luar kotak. Ini kan kotak yang kita lakukan hari ini, ya. Berada di UM ini kotak, ya. Kalau kita tidak bisa berpikir di luar kotak, ya maka selamanya kita akan di situ saja. Kita akan merasa terancam, ya. Padahal banyak sekali peluang. Dengan adanya IKN itu luar biasa peluangnya. Tapi nanti akan saya jelasin, ya. Karena saya lihat memang kita itu selalu berpikir di dalam kota sehingga tidak mampu melihat peluang-peluang. Tapi saya juga katakan pada teman-teman, thinking out of the box itu baru satu langkah. Setelah itu harus ada acting out of the box. Jadi bertindak di luar kotak, ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan nanti. Karena kalau hanya thinking saja, berpikir saja di luar kotak, tapi tidak ada actionnya, maka ya hanya menjadi no action, thinking only, bukan talk only, ya, thinking only, ya. Kalau yang suka ngobrol-ngobrol di luar itu ya no action, talk only, ya. Tapi yang biasa berpikir kalau dia tidak ada action, ya no action, thinking only, ya. Kita tidak bisa begitu, ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus menyambut sebuah perubahan ini dengan gembira, ya. Artinya begini, kalau saya sebagai Pak Rusli, wow, saya sekarang punya banyak peluang.
saya sekarang bisa mengajar kembali ke Bali, ke Istiqom Bali, kan begitu Pak ya. Kalau selama Bapak di UM nggak saya kasih izin untuk ngajar di Istiqom Bali, ya kan begitu Pak. Lu sudah di sini kok ngajar di sono ya. Tapi dengan tidak lagi di UM, Bapak bisa mengajar di banyak tempat. Saya tahu satu Pak ya. Di ruang ini, walaupun banyak doktor, Anda satu-satunya profesor doktor di bidang IT. Itu kelebihan yang tidak banyak dimiliki orang ya. Jangankan di ruang ini Pak, di Balikpapan mungkin Bapak satu-satunya profesor doktor di bidang IT. Itu yang Bapak harus yakini itu ya. Loh, kalau saya profesor di bidang IT, oh banyak yang bisa saya kerjakan ya. Saya beruntung bisa keluar dari UM sudah ya. Karena banyak yang bisa saya lakukan nantinya. Nah, ini juga akan saya ajarkan nanti setelah ini kepada teman-teman di UM ya. Bahwa yang membuat semua itu berubah itu memang cara berpikir kita saja kok ya. Kalau cara berpikir kita berubah, maka semuanya berubah ya. Sikap kita berubah, tindakan kita berubah, hidup kita juga akan berubah. Seperti tadi katakan, saya punya 3 perguruan tinggi ya, memang ya. Ya karena tadi juga berpikir thinking out of the box. Tapi saya ceritain sedikit aja ya. Dulu waktu kami tahun berapa itu ya, kami menerima tenaga kerja baru, Pak Makmun ya, sebagai direktur ya, Pak Makmun ya. Nah, pada waktu Pak Makmun itu ada juga masuk salah seorang karyawan baru namanya Pak Herman. Mungkin nanti masih ingat ya Pak Herman ya. Nah Pak Herman ini dulu kerja di Bali. Nah waktu kita wawancara saya tanya, Pak Herman asalnya mana Pak? Saya kerja di Bali Pak, di LP3I. Nah saya tanya, Pak Herman, di Bali itu udah ada Stikom nggak ya? Kayaknya belum ada Pak di Bali. Kenapa ya? Kok nggak ada Stikom di Bali ya? Kan Bali itu gede. Ya mungkin nggak ada yang mikir Pak. Itu membuat saya langsung ting gitu. Kalau gitu saya akan buka Stikom di Bali ya. Ya semua orang sih bisa sih kalau cuma ngomong gitu ya. Oh kalau gitu saya mau buka di sana. Mau ya. Tapi thinking enggak ya? Anda berpikir ke sana enggak? Itu dulu. Saya langsung berpikir, saya kalau begitu saya mau buka di Bali ya. Kenapa saya berpikir demikian? Karena saya sudah punya Stikom di Balikpapan ya. Pengalaman saya ini bisa saya pakai untuk di Bali. Begitu juga kalau saya seperti Prof. Rusli ini. Loh, pengalaman saya sudah puluhan tahun ini bisa saya gunakan kemana saja ya. Saya punya kebebasan sekarang ini ya. Nah dari sana kemudian saya tanya sama Pak Herman, Pak Herman ada nggak kira-kira temannya Pak Herman yang bisa saya ajak untuk membuka Stikom Bali? Wah kalau gitu ngomong sama bos saya Pak, mantan bos saya. Siapa namanya? Ini Pak Dadang. Minta nomornya sini. Nah bayangkan, saya minta nomornya, mau saya hubungi. Pertanyaan saya, apakah Anda, kalau Anda di situ, apakah Anda berpikir seperti itu? Ya, apakah Anda berpikir out of the box seperti itu? Tapi kalau cuman thinking, oh ya sih bagus sih kalau umpamanya thinking aja nggak ada action ya nggak akan ada apa-apa ya. Tapi saya tidak akan cerita lebih lanjut karena nanti bikin habis waktu ya. Artinya begini, mari kita melihat ini sebagai perubahan ya. Ini peluang banyak yang bisa kita kerjakan nantinya. Dengan adanya Prof. Asin, ini adalah peluang besar. Bagi Prof. Asin sendiri juga peluang ya. Banyak yang bisa beliau lakukan di sini. Dulunya beliau bukan rektor ya. Sekarang rektor, lain lagi mainnya ya. Nah, begitu ya. Nah, kalau saya berpikirnya begini, kalau saya ya, makanya kemarin saya udah ngobrol-ngobrol sama Prof. Asin. Prof, di Unlam itu ada berapa S3-nya ya? Program S3-nya. Oh, ada ini. Waduh ya. Berarti saya bisa pakai itu nanti ya. Sudah begitu saya ya. Belum lagi tadi itu dari Unhas. Wah, ini sudah ada nih orang ini Ibu Ira nih bisa saya tembus ini ke Unhas ini. Bayangkan begitu banyak peluang ya. Belum lagi tadi saya dengar, wih, itu Prof. Masrura sekarang menjadi itu ketua yayasan. Wih, ini peluang besar lagi nih. Bayangkan ya. Tiba-tiba 3 peluang terbuka. Anda harus berpikir demikian. Jangan berpikir berubah lagi nih, sudah enak kita ini jadi ganti lagi nih rektornya, aduh susah saya begini lah. Lihat ini peluang besar loh. Ubah cara berpikir Anda ya. Nah, oke lah nanti aja kita ngobrol ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.